Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan buka dengan doa ibadah ini. Saya percaya kalau kita ada hari ini, Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kekuatan. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami datang pagi hari ini di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami berkumpul dalam gereja ini Tuhan, satu tujuan kami yaitu menyenangkan hati Tuhan. Satu tujuan kami yaitu memuliakan Engkau Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan dengan setiap pujian kami. Engkau Tuhan yang dimuliakan dengan setiap perbuatan kami pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan memberkati segenap hati kami. Engkau memberkati segenap hidup kami. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Itu sebabnya segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan, gangguan kuasa kegelapan dan yang lainnya membuat konsentrasi kami hilang Tuhan. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Yang adalah kehadiran Tuhan hari ini. Ketika adalah hadirat Tuhan, maka ada sukacita bagi kami. Ketika ada Tuhan, maka ada mujizat bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Bahkan ketika kami akan memakan tubuh dan darah dalam ibadah perjamuan, kami percaya kami layak di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami yang melayani Tuhan, baik worship leader, singer, pemain musik, bahkan setiap jemaat Tuhan. Kami ada satu dalam kasih Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak terima kasih, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Saya percaya bahwa kita ada hari ini. Mari benar-benar kita berikan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami mau pandang Engkau Tuhan dalam kekudusan. Pandang kekudusan. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu ada Roh Kudus-Mu di tempat ini. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, mari Roh-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Kami berserah untuk pelayanan hari ini di hadapan Tuhan. Saat ku memuji-Mu,
yang bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Mari dengan iman katakan, ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, ku angkat hati, segenap hati kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat segenap hati kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan, Saat ku sembah, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. puji-Mu, Haleluya. ku rasakan. Mari cepat angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman, dengan iman. Ku angkat hati, Engkau yang melihat setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. ku pandang kekudusan. Saat kami datang menyembah-Mu, oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa. Lagi jemaat Tuhan, lagi. Kami angkat hati kami, ku angkat hati dalam kekudusan kami Tuhan. Oh Tuhan, kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, saat kami datang menyembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, haleluya, Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat kami puji Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, Yesus yang disembah.
Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kita sembah. Hanya Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita. Kita mau serukan Yesus pagi hari ini dengan penuh ketulusan hati kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari pagi hari ini dengan penuh kelembutan katakan di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Yesus yang kami sembah. Di hadap, ini keinginan kami pagi ini Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan kami menyenangkan Tuhan. Haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu.
Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Sebab Alkitab katakan Tuhan ada di setiap pujian umatnya. Yang percaya Tuhan ada bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Kita tetap berdiri, kita penuh semangat di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sekalipun pagi hari memang cuaca dingin, tetapi Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus tepuk tangan buat Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita bahwa sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Tuhan yang terindah, namun Kau yang terindah. Tuhan yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, amin. Dan bumi pun bergoncang. Namun kasih Tuhan begitu luar biasa. Namun Kau yang setia, amin. Menjagaku selamanya. Mari lambaikan tangan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, yes. Secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Sebab Tuhan kita yang termegah, haleluya. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, dan bumi bergoncang, pun bergoncang. Namun kita punya Tuhan yang setia. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Lambaikan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Saya percaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Haleluya. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lagi sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Tuhan. Engkau Raja. Lagi sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mengikuti motivasi rohani dan kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, selamat ketemu di dalam kasih Kristus. Motivasi rohani hari ini berjudul Jadilah Pemenang. Pastor Licen dari Provinsi Banten dalam motivasi rohaninya menyatakan jadilah pemenang lewat mengikuti proses sampai akhir dengan mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 tuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan Yesus menghendaki kita semua menjadi pemenang atas berbagai persoalan, masalah, tantangan yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Filipi 4 ayat 13 dalam bahasa sederhana berarti semua masalah, semua persoalan, semua tantangan dapat kita selesaikan karena Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Akhirnya, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan kepada kita. Rahasianya, jalanilah proses dari Tuhan, pasti kita akan tampil sebagai pemenang. Haleluya, amin. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Untuk setiap persoalan, untuk setiap masalah, untuk setiap tantangan, kita yakin kita akan lebih dari pemenang. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Dengan iman di hadapan Tuhan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan dengan iman, kemenangan lagi jemaat Tuhan. Jemaat dengan iman katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah. Amin, amin. Kita sepakat dalam iman. Percaya kuasanya, ku terima sekarang dengan iman kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
Katakan dengan imanku tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari dengan iman kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Dia Tuhan yang berjanji adalah setia. Setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini iman dan komitmen kami kepadamu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu. Mari cepat angkat kedua tanganmu sama-sama dengan iman. Aku punya Tuhan yang amin, amin. Kemenangan. Mari lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Yang telah berjanji. Iman kami sepakat pagi hari ini Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Imanku bersama kami sepakat. percaya. Haleluya, iman kami bersepakat ya
rohani pujian ini Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memperhatikan kehidupan kami, yang selalu menolong, memberikan jalan keluar. Hal-hal dahsyat Engkau kerjakan bagi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur, kami naikkan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu, berkat yang membawa kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami boleh membangun hidup kami untuk terus mengucap syukur di dalam Engkau. Kami siapkan hati, pikiran kami, urapi kami ya Roh Kudus. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu siap mengerjakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kebaikannya terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan asa yang kudus, kita mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saat hari ini, hari Minggu ini, saya akan melanjutkan firman Tuhan saya yang saya sampaikan dalam ibadah perjamuan kudus di bulan Mei lalu, yang firman Tuhan yang berbicara tentang kekuatan dalam ucapan syukur. Kekuatan kuasa di balik ucapan syukur. Dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, ayat yang gak asing bagi kita semua. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sudah jelas bagi kita semua bahwa firman Tuhan katakan mengucap syukur, berterima kasih terus kepada Tuhan dalam segala hal yang sedang kita hadapi, yang akan kita hadapi, segala hal yang sudah kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin siang menjelang sore tiba-tiba saya ditelepon sama istri saya. Pak, ini mobilnya baru ditabrak orang. Waduh, saya pikir baru 2-3 minggu lalu baru saya poles mobilnya, saya bersihkan, baru saya coating mobilnya. Tiba-tiba dapat kabar mobilnya baru ditabrak orang. Di bagian belakang penyok saudara ya. Tapi puji Tuhan ya saudara, orang yang nabrak ini ya orangnya masih muda dan dia siap bertanggung jawab. Dan saya ya udah, saya nggak perlu ribut dengan dia datang ke sini. Saya cuma dalam hati ya udah mengucap syukur, yang terpenting semuanya baik-baik. Nah, istri saya baik-baik, Om Deki yang bawa mobil juga baik-baik, cuman mobilnya penyok. Itu nggak ada, bukanlah masalah yang terlalu besar saudara. Mungkin bisa jadi ada masalah hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita yang bisa merusak sukacita dalam kehidupan kita semua. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mengucap syukur saja. Kebaikan Tuhan itu melebihi dari segala masalah yang harus kita hadapi. Ya. Bahkan ada pujian mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup kita semua. Kemurahan Tuhan itu loh. Kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Itu lebih dari hidup kita semua. Oleh karena itu apa yang kita hadapi, katakan dalam hidup kita, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan poin-poin yang sudah saya bahas di bagian yang pertama tentang ucapan syukur, bagaimana ucapan syukur itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Lalu yang kedua, ucapan syukur itu membantu kita bisa melihat Tuhan. Seringkali masalah, problema yang ada, hal yang sepele pun bisa membutakan kita akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu ucapan syukur itu membantu kita bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ucapan syukur itu menempatkan kita tepat pada kehendak Tuhan.
Kalau kita hidup mengucap syukur, itu membawa kita kepada kehendak-kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam hidupku itu seperti apa? Kita bisa berterima kasih Tuhan membawa kehidupan kita sampai di titik yang seperti ini. Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang besar dalam kehidupan kita semua. Lalu yang keempat, ucapan syukur itu membawa kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita semua. Yang kelima, ucapan syukur itu mendekatkan kita kepada Tuhan, ya kan? Seperti yang saya sudah bawakan pada bagian pertama tentang ucapan ingat tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, yang ditahirkan Tuhan. Yang kesembilannya entah kemana mereka tapi satu orang Samaria ini kembali Tuhan. Dia bersyukur di hadapan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Kiranya kita menjadi bagian seperti satu orang ini, ya kan. Yang kalau kita diberkati Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu di bagian yang kedua ini, kita akan mulai di bagian yang kedua ini. Kita buka dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Karena ada banyak hal yang kita bisa bahas, yang bisa kita pahami. Mengapa kita harus mengucap syukur, pentingnya mengucap syukur. Ada apa, ada kekuatan apa di balik ucapan syukur. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian, firman Tuhan katakan apa saudara? Cukuplah katanya. Firman Tuhan ini dasarnya karena dia mengucap syukur. Dasarnya berbicara ucapan syukur. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi poin yang ke-6 tentang ucapan syukur itu membawa kepuasan ternyata. Kalau kita hidup dalam ucapan syukur, maka segala sesuatu itu merasa cukup. Maka kita bisa puas, saudara. Ada banyak orang dalam dunia ini yang seringkali saya bawakan dalam firman Tuhan, mereka mendapatkan lebih dari apa yang hanya bisa diimpikan orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan, puaskah hidup mereka? Puaskah hidup mereka? Nyatanya banyak yang belum puas, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara kepuasan tentang kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup manusia itu kebutuhan hidup manusia itu terbatas. Perhatikan, kebutuhan hidup manusia itu terbatas. Keinginan manusia itu yang tidak terbatas. Dan Allah ingin selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya firman Tuhan katakan di sini bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita ini memang tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, lalu kita pun tidak bisa membawa apa-apa pun keluar dari dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lalu saya berikan pertanyaan buat saya sendiri dan kita semua. Ada di sini yang nggak punya pakaian atau di sini ada yang nggak makan, saudara? Saya yakin kita sudah memenuhi lebih dari kriteria yang firman Allah katakan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berarti kita lebih dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada banyak saudara-saudara kita mungkin di belahan dunia yang lain. Yang dikatakan punya pakaian aja susah. Mau makan aja susah. Tapi kita yang duduk di sini jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang disertai Tuhan. Maka firman Tuhan katakan milikilah rasa yang cukup. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka rasa cukup itu ada. Ketika rasa cukup itu ada, maka kepuasan dalam kehidupan kita itu ada. Kalau kita hidup dalam dunia. Sekali lagi dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita. Apa yang dunia bisa hasilkan itu gak akan pernah bisa memuaskan hidup kita manusia. Karena sejatinya keinginan manusia itu tidak terbatas. Satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kehidupan kita semua adalah Tuhan.
Makanya isilah kehidupan kita dengan terus beribadah kepada Tuhan. Dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Karena nafas yang kita bisa hirup sekarang semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Langkah kehidupan kita semua, kita bisa bangun pagi dengan sehat. Ya mungkin ada kalanya bangun pagi karena kelemahan tubuh, ada rasa pusing atau apa. Tapi kita masih bisa merasakan eksistensi kehidupan saya dan saudara. Oh, aku masih ada ini. Oh, Tuhan masih berikan aku kesempatan saat ini. Itu berarti kebaikan Tuhan masih ada dalam hidup kita. Masih cukup, kata firman Allah. Oleh karena itu, ucapan syukur membawa kepuasan dalam kehidupan kita semua. Saudara ingat dalam pujian yang lama yang mengatakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia, ya kan? Lalu dikatakan, keperluanku Dia cukupkan, puji Tuhanku puas. Lalu apa? Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin, saudara. Saudara puas dengan Tuhan, amin. Kalau Tuhan puaskan kehidupan kita semua, maka kita bisa mengucap syukur. Kita bisa menikmati kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu ruang dalam hati kita yang gak bisa diisi penuh oleh apapun dalam dunia ini, saudara. Selain Roh Tuhan yang mengisi, memberikan kepuasan, sukacita. Gak ada materi apapun dalam dunia ini sekalipun gak akan bisa memuaskan. Karena ruangan dalam hati kita ini tempatnya adalah untuk Tuhan, untuk mengisi. Kalau diisi dengan hal-hal duniawi gak akan pernah cukup, saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan seperti firman Allah, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan disertai rasa cukup, dengan rasa syukur ini, maka segala sesuatunya akan indah. Semuanya akan terpuaskan dalam kehidupan kita semua. Yang ketujuh, ucapan syukur ini menjaga dari rasa iri, iri hati, dengki. Nah, ini sikap yang sangat berbahaya, saudara. Sikap yang bisa berpotensi membawa kita melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Sikap iri hati. Iri hati itu membuat kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain meskipun kita sudah punya, saudara ya. Masih kurang puas, kurang cukup. Lalu iri hati bisa membawa kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita punya ucapan syukur, maka akan menyadarkan kita bahwa Tuhan telah memberi kita jauh lebih banyak dari yang layak kita terima. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita punya ucapan syukur, kita sadar bahwa Tuhan itu loh sudah memberikan jauh dari yang kita layak terima. Apa itu? Yaitu kehidupan itu sendiri. Apa itu? Yaitu keselamatan itu sendiri. Itu kan hal yang jauh lebih dari yang layak kita terima. Tapi Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan. Supaya kita ini apa firman Tuhan katakan, kita orang percaya tidak binasa, kata firman Allah. Apa sih gunanya kalau kita punya segala sesuatu? Firman Tuhan katakan, apa gunanya kalau kita memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, kalau jiwa kita binasa, kata firman Allah. Tapi kita semua orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita menerima keselamatan. Amin. Kita terima kebaikan, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan supaya kita tidak binasa. Oleh karena selama kita hidup di dalam dunia ini, nikmati hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Tadi motivasi dari almarhum Bapak Gembala kita dikatakan,
Ikuti prosesnya Tuhan, saudara. Maka Tuhan akan berikan kemenangan. Orang-orang yang firman Tuhan katakan lebih dari kemenangan adalah orang-orang yang hidupnya membangun. Yang membangun hidupnya di atas ucapan syukur, di atas rasa terima kasih. Dia membangun hidupnya, itu orang yang menang, saudara. Orang yang menang itu bukan berarti orang yang bisa mengalahkan orang lain. Bukan. Tapi dia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur saudara. Kalau kita punya saudara kita, ada berkat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan percayakan lebih, kita berterima kasih. Kalau ada tetangga kita yang diberkati Tuhan, terima kasih, mengucap syukur, ya kan. Hidup kita bisa menjadi berkat mengucap syukur kepada Tuhan saudara. Hati yang penuh bersyukur tidak memiliki ruang tersisa untuk iri hati. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah atau mengucap syukurlah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, kita inginkan. Jangan pernah iri kepada orang lain. Mungkin di tempat kerja, dia dapat ceperannya lebih ini, tapi dengan cara yang curang, ya kan. Oh mungkin ada usaha orang lain, oh dia ini seperti ini, lalu kita iri. Ternyata mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Gak usah iri kata firman Allah. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati kehidupan kita semua. Firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, tetap lakukan yang benar kata. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan firman Tuhan kan bergembiralah karena Tuhan. Mengucap syukurlah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam, kalau kita hidupnya terus berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur, maka gak akan ada iri hati. Segala permasalahan yang sedang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan bela saudara. Amin. Tuhan itu Allah yang adil dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya untuk memperhatikan saya dan saudara. Dalam keadaan apapun Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Yang terakhir saudara, amin saudara-saudaraku, bahwa hidup kita, aku ada sebagaimana aku ada kata Rasul Paulus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sehingga marilah kita hidup terus mengucap syukur. Ucapan syukur bisa dikerjakan dengan cara apa? Dengan memuji Tuhan, datang beribadah bersekutu. Mungkin kita membuka rumah kita untuk bikin ibadah ucapan syukur, memberkati bersama-sama, ya kan, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu rasa ucapan syukur kita. Kita terlibat dalam pelayanan, itu bagian dari rasa ucapan syukur kita. Rasa terima kasih yang firman Tuhan kata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam aspek kehidupan kita semua, seluruh aspek kehidupan kita semua. Mari kita kerjakan dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-136, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pemain musik, singer. Mazmur 136 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat ini saudara, dengan perkataan yang sama di Mazmur itu diulang berkali-kali. Pemazmur menekankan, bahkan seringkali ditaruh di awal dari pasal. Dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan ayat ini sering dipakai dalam berbagai puji-pujian penyembahan. Haleluya. Dan saat ini saudara,
bagian kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita semua. Menyelamatkan, menebus kita semua. Supaya kita tidak binasa. Saat ini ucapan syukur kita adalah kita mengingat, memperingati melalui perjamuan asa yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan pujian mengatakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami mau mengingat Engkau ya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada besar kasih Allah, besar kasih Allah. Sekali lagi, ingat terus kebaikan Tuhan, ingat terus kasih Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, haleluya. ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Naikkan pujian yang katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh, Bahkan Dia puaskan hidup kita semua. Dia puaskan. Haleluya. Haleluya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Mari kita semua yang merasakan kasih Tuhan, angkatlah tanganmu, sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Anugerah-Nya. Haleluya. Dengan iman katakan, Dia penuhkan. Haleluya. Dia penuh
kebaikan-Mu Tuhan, yang sudah Kau kerjakan, bahkan yang sedang Engkau kerjakan, lalu yang akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Anugerahnya, terima kasih Tuhan. Dia penuh, haleluya. Kau memenuhi hidup kami dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang terus memberikan kecukupan dalam hidup kita, Allah yang terus memberikan kepuasan dalam hidup kita. Kami naikkan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terlepas apapun yang sedang kami hadapi sekarang, tidak akan menghalangi rasa ucapan syukur kami kepada Engkau, bahwa kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu kembali meneguhkan hati kami, hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Dengan iman, dengan ucapan syukur kami pun tetap percaya Engkau pun masih akan mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Saatnya kami terima perjamuan asa yang kudus. Kami tetap menyiapkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Tetap di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap berdiri, kita siapkan perjamuan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan, kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Lalu firman Tuhan berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, mari kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
karena salibmu, karena salibmu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidup. Katakan karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu kami alami kemenangan. Kami percaya yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Melakukan mujizatmu karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Haleluya, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidup. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sudah menikmati perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Kau mengerjakan hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami semua dikuatkan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan asa yang kudus. Kita akan berikan persembahan, mari berikan yang terbaik. Saya mengundang kolektan untuk bisa ada di depan. Kita akan berdoa dulu untuk kita berikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat perjamuan asa yang kudus. Kami satu dalam tubuh dan darah-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kami akan berikan persembahan, kami akan berikan yang terbaik. Kami percaya setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami beri yang terbaik untuk pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil berikan persembahan kita akan mengikuti pengumuman. Mari sama-sama tepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita bahwa sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Tuhan yang terindah, namun Kau yang terindah. Tuhan yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, amin. Dan bumi pun bergoncang. Namun kasih Tuhan begitu luar biasa. Namun Kau yang setia, amin, menjagaku selamanya. Mari lambaikan tangan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih
Saya percaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kata dengan iman di hadapan Tuhan bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman minggu yang akan datang, ibadah hanya 2 kali dalam rangka ucapan syukur 40 hari meninggalnya Bapak Pendeta Denny Rumokoy, yaitu Bapak Gembala kita. Jadi ucapan syukur Bapak Gembala, Pendeta Denny almarhum Bapak Pendeta Denny Rumokoy akan dilaksanakan hari Minggu depan, cuma 2 kali ibadah. Jadi di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Jadi sekali ucapan syukur 40 hari meninggalnya Bapak Gembala, jam 7 pagi dan jam 5 sore minggu yang akan datang. Dan untuk sekolah minggu tidak ada, karena langsung gabung saja dengan dua ibadah itu. Jadi sekali lagi diingatkan, minggu yang akan datang tidak ada ibadah setengah 6, tapi langsung ibadah jam 7 dalam rangka ucapan syukur 40 hari meninggalnya Bapak Gembala. Kemudian sore akan dilaksanakan, tidak ada ibadah 3 dan 4, langsung 1 kali ibadah jam 5 sore. Jadi hanya 2 kali, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman. Dan hari Jumat, Bapak Ibu yang rindu berdoa kepada Tuhan, sama-sama gabung. Kita gabung dalam doa dan puasa. Itu doa dan puasa hari Jumat. Teman kita gabung dalam doa. Tidak doa puasa juga tidak apa-apa, hanya doanya saja boleh. Yang doa puasa itu tim pelayan altar semuanya. Tapi Bapak Ibu mau doa boleh. Ya, puji Tuhan. Setiap hari Jumat jam 6 sore. Demikian pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kita akan akhiri, kita pulang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini ucapan syukur kami. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikanmu, kasih setiamu, kasih karuniamu bagi kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur. Kami akan terus membangun kehidupan kami di atas ucapan syukur, di atas rasa terima kasih akan setiap hal yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya apa yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh rasa terima kasih dan syukur. Kami percaya bersama-sama kita pulang menerima berkat damai sejahtera, anugerah
rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus, pengantaran Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, yang memberikan tuntunan kehidupan kita semua. Mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus menjemput kita dan didapati kehidupan kita semua yang tetap percaya dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini dan membawa pulang setiap berkat-berkat yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya akan firman Tuhan dan mengucap syukur dalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat hidupku jauh dari-Mu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah. Namun Kau datang memberi pertolongan, Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang setia. Saat hidupku jauh dari-Mu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan